Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Lucawinata dengan NPM 23510510006. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi entitas publik pada sekolah. Pengertian akuntansi entitas publik. Akuntansi entitas publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh entitas yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, bukan pada keuntungan non-profit. Sekolah sebagai bagian dari entitas publik bertujuan memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Selanjutnya, karakteristik akuntansi sekolah. Yang pertama, non-profit, yaitu fokus pada pelayanan pendidikan, bukan pada keuntungan. Kedua, pendanaan. Sebagian besar berasal dari dana pemerintah, sumbangan masyarakat, atau hibah. Yang terakhir, pelaporan keuangan, yaitu harus transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya, sumber pendanaan sekolah. Yang pertama ada dana APBN atau APBD, yaitu untuk sekolah negeri. Yang kedua, dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk mendukung kegiatan operasional sekolah. Yang ketiga, sumbangan masyarakat, yaitu bisa berupa uang atau barang. Yang terakhir, hibah, yaitu bantuan dari pihak ketiga seperti lembaga, donor, atau organisasi. Selanjutnya, standar akuntansi yang digunakan. Sekolah yang berstatus entitas publik menggunakan standar akuntansi pemerintahan SAP berbasis akrual yang meliputi: pertama, laporan realisasi anggaran LRA, yaitu laporan atas penerimaan dan penggunaan anggaran. Kedua, neraca, yaitu melaporkan posisi keuangan sekolah, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Ketiga, laporan operasional LO, yaitu menunjukkan pendapatan dan beban operasional sekolah. Keempat, catatan atas laporan keuangan CALK, yaitu penjelasan rinci atas pos-pos laporan keuangan. Akun-akun penting dalam akuntansi sekolah. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan terdiri dari pendapatan BOS, kedua, sumbangan atau donasi, ketiga, pendapatan dari kegiatan, dan yang terakhir lainnya, misalnya penyewaan fasilitas. Yang kedua ada beban. Beban terdiri dari yang pertama beban operasional seperti gaji guru, biaya listrik, alat tulis kantor. Yang kedua beban pemeliharaan aset, dan yang terakhir beban pelatihan guru. Selanjutnya, proses akuntansi pada sekolah. Yang pertama, pencatatan transaksi, yaitu mencatat setiap transaksi ke dalam buku besar seperti penerimaan BOS, pembayaran gaji, atau pembelian alat tulis. Kedua, pengelompokan transaksi, yaitu mengklasifikasikan transaksi ke dalam pendapatan, belanja, atau aset. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan, yaitu menyusun laporan keuangan untuk dilaporkan kepada pemerintah atau stakeholder lainnya. Berikut contoh transaksi dan pencatatan. Kasusnya, sekolah menerima dana BOS sebesar 100 juta. Jurnalnya kas di debit 100 juta dan pendapatan BOS di kredit 100 juta. Kasus kedua, pembelian alat tulis sebesar 10 juta. Jurnalnya beban alat tulis 10 juta di debit dan kasnya 10 juta di kredit. Tantangan dalam akuntansi sekolah. Yang pertama, kurangnya SDM yang memahami akuntansi berbasis akrual. Yang kedua, kesalahan pencatatan karena pengelolaan manual. Dan yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Upaya mengatasi tantangan. Yang pertama, pelatihan SDM, yaitu memberikan pelatihan kepada pengelolaan sekolah terkait akuntansi pemerintah. Kedua, digitalisasi sistem, yaitu menggunakan aplikasi akuntansi berbasis teknologi untuk mempermudah pencatatan. Dan yang terakhir, audit berkala, yaitu mengadakan audit untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar. Kesimpulannya yaitu akuntansi entitas publik di sekolah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Dengan memahami proses pencatatan, pelaporan, dan standar yang berlaku, sekolah dapat menjalankan operasional dengan lebih efektif dan sesuai regulasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.